yang dua cewek kesurupan ini dibawa ke ruangan sambil ada pecahan nangis bareng-bareng gitu loh. Berarti itu kayak kesurupan massal atau gimana? Iya kayak gitu. Kembali lagi di podcast Kamisteri episode 9 bersama saya Keiza Najwa, dan kali ini bersama dengan narasumber kita yang akan bercerita nih tentang pengalaman horornya. Oke, perkenalkan, nama saya Neki Juniarti Hoyro dari SMK Muhammadiyah Kudus, jurusan produksi film. Nah, Neki ini punya pengalaman mistis nih bareng teman-temannya waktu melaksanakan kemah di sekolahan. Nah, mari kita dengerin ceritanya. Oke, jadi sekolah itu kan ngadain kayak acara perkemahan. Nah, itu tempatnya tuh di bagian atas di gunung, kayak di gunung gitu. Nah, terus itu ada sebagian ada yang naik mobil, naik truk, dan ada yang ngendarain pakai motor. Emang berboncengan gitu kan. Nah, waktu yang pakai mobil itu kan udah sampai duluan di pegunungan itu. Nah, yang ikut di mobil itu kan 4 orang cewek semua. Nah, waktu udah sampai si 4 cewek itu tuh kayak gabut gitu loh, gak tahu mau ngapain. Nah, terus satu orang itu ngajak, ayo ke atas aja buat lihat air terjunnya kan gitu. Nah, terus ya udah diayoin dong sama teman-temannya yang 3 itu. Nah, terus jalan dong empat cewek itu ke atas. Nah, waktu di pertengahan jalan itu tuh ada kakek-kakek tua, tapi tuh nggak kelihatan wajahnya gitu loh. Pakai kayak caping, terus membongkok kayu gitu. Bajunya putih emang. Nah, terus kayak capingnya tuh ke depan, gak kelihatan wajahnya gitu loh. Nah, itu tanya ke mbak-mbak itu. Nah, terus dibilangnya mbak-mbaknya tuh bilang lurus aja gitu. Nah, yang 2 cewek itu udah kayak pikirannya tuh kayak negatif gitu loh. Udah berfeeling kayak gitu. Nah, terus yang 2 orang ini tuh balik lagi ke tempatnya. Nah, terus yang 2 orang ini tuh tetap ngotot pengen ke atas buat lihat air terjunnya itu. Nah, waktu lihat air terjunnya itu, 2 orang ini tetap ke atas. Emang perjalanannya tuh kayak rumit gitu loh, diputer-puterin dan nggak sampai-sampai. Nah, terus tetap muter-muter cari jalan buat ke air terjunnya itu. Akhirnya nemu dong tempat air terjunnya itu. Ya udah dia main ke situ, tapi alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Nah, terus 2 orang itu balik ke tempat asalnya. Nah, terus waktu udah balik semua, itu emang udah datang yang pengendara pakai motor itu udah datang semua. Nah, waktu sorenya, menjelang sore itu ada 5 cowok lagi, itu buat survei ke tempat hikingnya itu, yang di pos 5 itu kan tempatnya kan di air terjunnya itu. Nah, 5 cowok itu buat ke sana, buat cari jalan. Nah, terus di pertengahan jalannya tempatnya sama itu bertemu sama kakek-kakek tua itu lagi. Waktu ketemu kakek itu lagi, si 5 cowok itu tanya dong sama kakeknya, jalan menuju ke air terjunnya mana kan gitu. Nah, mbak-mbaknya tuh jawab, lurus aja, itu bilangnya tuh tetap sama gitu. Emang nggak kelihatan wajahnya, posturnya tuh kayak sama semua. Masih dengan badan membungkuk ya? Iya, kayak gitu. Nah, terus kan emang waktu itu diputer-puterin gitu jalannya, muter-muter. Nah, suatu udah kayak mau sampai, nah itu tuh bertemu dengan kayak batu besar banget. Batu besar itu dia tetap jalan, muter-muter, dan kayak dia bertemu dengan jalan itu lagi, tapi bedanya itu nggak ada batu besarnya itu. Nah, mungkin ini jalannya emang sama kayak gitu. Belum ada pikiran negatif ya? Iya, itu namanya kan juga cowok kan. Iya. Nah, terus dia muter-muter lagi, itu udah 3 kali ketemu sama kayak jalannya tuh tetap sama. Masih dengan jalan yang sama. Tapi yang bedanya itu yang satu bertemu dengan batu besar, yang kedua itu enggak bertemu, terus yang satunya lagi ketemu, terus dia tetap jalan. Udah kayak waktu jalannya itu udah kayak berpikiran, kok ketemu sama batu ini lagi selama 2 kali ya, terus jalannya juga sama kan gitu. Nah, terus temannya yang satu ini tuh tetap kayak berpikir positif gitu loh. Udahlah, tetap jalan aja, mungkin memang jalannya sama dan batunya besar ini memang sama kan gitu. Ya udah, terus tetap jalan itu ya sambil istighfar lah, kayak sambil nyebut gitu. Nah, terus di waktu itu kan ada jalan, itu ada jalannya tuh 2.
ada yang ke sini sama yang ke sini. Nah itu nggak tahu itu kayak ini pilih jalan mana itu kan pada bingung. Iya, iya. Nah terus yang satu itu lebih milih ke jalan ini. Nah ya udah jalan ke sini pada jalan dan akhirnya tuh nemu sama air terjunnya. Nah waktu udah nemu itu udah pada main kayak nyebur gitu loh. Udah main air, udah keasikan kayak bener-bener main air tuh sampai maghrib. Dengan perasaan yang baik-baik aja. Iya, kayak udah bahagia, udah nemu jalannya gitu loh. Sampai maghrib itu tuh belum kayak dia tuh belum ngerasa kalau itu udah maghrib. Dia masih tetap di situ sambil sama posting-posting fotonya waktu di situ. Nah waktu dia kayak ngerasa kayak udah menjelang maghrib, dia satu orang itu ngajakin pulang. Ayo pulang, udah kayak petang udah memasuki maghrib kan gitu. Udah malam ya. Nah terus yang ada satu orang tuh ada yang ngeyel banget buat nanti aja lagi asik-asik nih kayak gitu. Nah terus yang satu orang juga ayo pulang gitu. Nah terus diiyain dong pulang. Waktu udah pulang perjalanannya itu tuh kayak dia ngerasa tuh jalannya tetap lurus gitu loh. Enggak kayak pas awal berangkat gitu. Nah waktu pulangnya itu ada sosok mbah-mbah yang tadi itu dengan kakek yang sama. Iya, tapi itu bedanya tuh kan lebih ke maghrib gitu kan. Nah terus ditanyain gimana kan gitu lah. Gak apa-apa mbak udah nemu kan gitu. Nah terus ya udah mbaknya tuh cuman kayak ngangguk-ngangguk doang gitu loh sambil jalan tanpa lagi. Berkata apa. Iya. Nah terus waktu perjalanannya pulang ya emang nggak ada apa-apa alhamdulillahnya. Nah terus waktu dia kan beres-beres sudah sampai ke tempatnya itu beres-beres. Terus dia tuh kayak ke warung gitu loh, ke warung, terus dibilangin sama ibu-ibu warung, bilangnya tuh gini pakai bahasa Jawa kayak gini, berapa orang waktu ke air terjun kan gitu, dijawab dengan 5 orang, terus ibunya tuh kayak jawab gini, ini bahasa ibunya tuh bilang gini, hati-hati wae, nak wis tekan omah gak bakal selamat kan gitu. Nah si 5 orang itu ini kan terkejut terus kayak dia takut gitu loh kalau beneran ada apa-apa gimana kayak gitu kan. Nah terus bilang ke guru, bilang ke kayak pengawasnya gitu. Nah terus ya sambil bismillah aja kan gitu. Nah itu udah campur aduk kayak udah nangis, udah pikirannya tuh kemana-mana, coba baru dibilangin nggak selamat gitu kan. Nah terus habis itu ya emang pada sholat dulu, terus pada nyebut berdoa, terus yang satu orang ini itu udah dibilangin kalau ke atas jangan pernah sendirian, ya harus 2 orang atau harus ada temennya gitu. Nah terus ya satu orang ini tuh kayak nantang gitu loh, nantang di atas sendirian sambil kayak ngelamun gitu loh. Terus itu ada satu cowok yang kayak nantang gitu loh, kayak tetap ngelamun di atas. Nah terus akhirnya tuh kerasukan gitu loh. Nah terus satu cewek itu dia mau ke ruangan. Nah terus dia lihat yang satu cowok itu tuh mondar-mandir pakai kayu besar gitu loh, mondar-mandir, terus dia teriak, dia nangis, pokoknya dia ngerti kalau itu udah kerasukan gitu loh. Nah terus tangannya tuh kayak genggam gitu. Nah terus pokoknya nangis, terus ada satu orang pinter buat nyembuhin itu. Nah itu katanya tuh dia melihat sosok gitu, kayak sosok itu dia diajak gitu loh, sini, itu badannya tuh besar banget gitu. Nah terus yang satu ceweknya lagi tuh kayak kecapean, kayak ya emang kecapean tuh gimana lah, terus ngelamun ya kayak langsung nangis gitu. Terus dibawa ke ruangan semua, ya 2 cewek kesurupan ini dibawa ke ruangan sambil ada pecahan nangis bareng-bareng gitu loh. Berarti itu kayak kesurupan massal atau? Iya kayak gitu. Terus pokoknya tuh yang satu ini emang nggak bisa diobatin gitu loh, tetap kayak meronta-ronta gitu badannya, tetap sambil nangis, sambil kayak teriak-teriak kalau dia bilang nggak mau gitu. Nah waktu itu yang satu cowoknya yang mondar-mandir itu dibisik-bisikin lah, disuruh berdoa buat gitu. Nah terus akhirnya dia nangis, tapi nangisnya tuh kayak langsung duduk gitu loh, terus ditenangin, terus akhirnya tinggal yang
2 cewek ya di ruangan itu. Di ruangan itu ada satu mbah pinter buat kayak ngobatin gitu loh, buat bisik-bisikin, buat ayo berdoa kuatkan iman kayak gitu. Nah terus yang satunya ini udah sembuh, tapi yang melihat waktu cowoknya mundar mandir itu emang belum kayak masih meronta-ronta, kayak masih tangisan pecah gitu loh, kayak teriak-teriak gitu. Nah terus mbahnya itu kan kayak tetap berdoa, tetap sambil kayak jangan genggam, tetap jangan genggam tangannya gitu. Nah terus kita disuruh buat berdoa bareng-bareng kayak gitu. Nah terus alhamdulillahnya gitu. Udah. Yeah. Terus perasaan teman-teman gimana nih waktu tahu kalau ada salah satu teman tuh yang kesurupan dan akhirnya jadi kesurupan massal? Ya awalnya tuh saya sama teman saya tuh udah di bawah itu kayak kepo sama yang nggak selamat itu tadi. Tapi yang di atas itu masih pada takut, kayak terus bilang ke yang di bawah buat ke ruangan semua, tapi terus disuruh kayak baca apa gitu. Nah terus emang aslinya tuh kayak ya gimana lah kalau temennya kayak gitu, mesti kayak campur aduk langsung beda. Iya beda banget. Nah terus waktu hiking itu buat diceritain semuanya waktu ke air terjunnya itu, terus akhirnya ya hikingnya itu dibatalin buat nggak jadi di air terjunnya itu. Berarti ada aktivitas yang dibatalkan. Ya tempatnya doang sih yang dibatalin, tapi acaranya tetap lancar. Nggak jadi di air terjun itu. Mungkin itu efek dari yang air terjunnya itu gitu. Sekian dari podcast Kamisteri kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.